Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat ya. Bertemu lagi kita pada pembelajaran IPS. Nah, pembelajaran kita kali ini kita akan membahas submateri tentang peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau disingkat IPTEK dalam perekonomian. Ya. Tolong siapkan buku siswanya. Oke, ya. Peran IPTEK, apa sih itu IPTEK atau yang kita biasa juga sebut ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi muncul sebagai akibat dari berkembangnya aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan. Jika melihat zaman dahulu, manusia tidak mengenal handphone untuk berkomunikasi atau HP. Tapi sekarang HP adalah kebutuhan pokok ya. Kebutuhan pokok hampir semua orang. Apalagi dalam pandemi seperti ini kita belajar daring butuh. Jadi handphone sekarang adalah kebutuhan pokok bagi pelajar dan mahasiswa. Pesatnya perkembangan IPTEK dan dapat dilihat dari semakin banyaknya teknologi canggih yang membantu aktivitas manusia, membantu manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Nah, kalau kita melihat ya sekarang dan dahulu kita bisa membandingkan. Contohnya dari hal permainan. Mungkin kalian asing dengan gambar berikut ini ya. Kalau ditanya ke ibu bapakmu, tahu nih ibu bapakmu ini namanya permainan apa. Ini permainan jadul, namanya congklak. Kalau zaman ibu dulu paling suka nih main ini. Nah, kemudian gambar yang ini. Mungkin ini juga masih sering kalian mainkan, tapi sudah jarang dan sudah sangat langka. Ini kalau bahasa Ngabang ini namanya permainan tapuk pipit ya. Tapuk pipit. Nah, sekarang udah jarang kalian main. Apa yang kalian main sekarang? Nah, ini dia. Kalian akan tahan berjam-jam di dalam kamar sendirian menghadap laptop main game. Atau di HP, game online sekarang sudah bermacam-macam. Ada PUBG, ada Mobile Legend. Kalau anak jadul 20-30 tahun yang lalu itu nggak kenal dengan game-game itu, karena pada waktu itu belum ada. Kemudian kita melihat dari cara orang berkomunikasi. Zaman dulu, kalian tahu tidak bahwa orang kalau ingin menyampaikan pesan, kalau sekarang kamu tinggal kirim WA itu ya, kirim WA sekian detik langsung sampai ke temanmu. Zaman dulu tuh lewat burung. Lalu setelah dikirim lewat burung itu pakai kentongan ditaruh di kantor desa. Kalau nyuruh masyarakat ngumpul dipukul kuat-kuat. Lalu mulai muncul ini telepon zaman dulu ini ya, bunyinya berisik kring gitu kalau sudah berbunyi. Ini jadul. Lalu kemudian mulai agak keren sedikit. Ini masih telepon ya. Telepon bisa buat nelpon tapi nggak bisa buat WA nih. Dan ini nempel di rumah, nggak bisa dibawa kemana-mana. Sama ini juga telepon rumah tapi sudah agak sedikit lebih modern. Ini di zaman ibu kuliah nih model teleponnya seperti ini. HP belum ada. Nah, setelah itu muncul telepon yang bisa dibawa kemana-mana, yang biasa kita sebut dengan telepon genggam, telepon tangan alias handphone alias HP. Dan fungsinya pun sudah mulai berubah. Dulu hanya bisa buat nelpon, sekarang sudah bisa buat yang lain-lain, tidak sekedar buat nelpon gitu ya. Nah, makanan. Ini kamu mungkin nggak tahu ini makanan apa. Ini namanya tiwul ya, tiwul. Sekarang udah jarang, udah langka orang berjualan tiwul ini. Ini makanan zaman penjajahan dulu nih. Zaman jadul sekali. Sekarang yang kamu tahu makanannya yang seperti apa? Ini, gitu ya. Makanan pokoknya yang aneh-aneh, makanan kekinian istilahnya ya, banyak dan tidak hanya ini, macam-macam makanan-makanan yang modern gitu ya, memanjakan lidah kita. Itulah tadi teknologi muncul karena dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia tadi. Alat transportasi dulu orang menggunakan tenaga hewan untuk transportasi, tenaga kuda.
belum ditemukan yang canggih. Nah, ini mobil jadul nih, tahun 1960-an 70-an, ini udah mobilnya udah keren sekali. Kalau sekarang ini mobilnya dipakai buat apa nih? Buat ngeret solar, ya kan? Iya, udah jadul jadinya. Kita sebut jadul alias zaman dulu. Mobil yang sekarang seperti apa ini? Macam-macam, sebenarnya tidak hanya model ini, tapi modelnya secara umum begini, sudah lebih modern, lebih canggih, kecepatannya lebih tinggi, ya kan? Desainnya lebih modern, lebih stylish gitu, ya kan? Nah, kita bisa melihat perbedaan itu. Dilihat dari cara orang berdagang. Nah, ini cara orang berdagang tempo dulu nih. Ini modelnya, ya kan? Ini fotonya juga masih hitam putih yang menunjukkan bahwa foto-foto yang saya kumpulkan ini adalah foto-foto tempo dulu. Ini pasar Tanah Abang tahun 1950-an 40-an, ya kan? Nah, pasar masih sangat tradisional. Sekarang Indomaret, Alfamart selalu berdekatan, ya. Ada supermarket, ada hypermart, macam-macam ya sekarang. Toko serba ada, mall-mall sudah berdiri dengan megahnya, ya kan? Di Ngabang aja nih yang belum ada mall. Nah, ini saya sengaja ngambil ini kok Masjid Jami dulu nih. Zaman dulu, zaman ibu SMA nih masih jaminya masih seperti ini. Nah, zaman kalian, sudah dibangun dengan bangunan model desain yang lebih modern, jadi lebih keren, ya kan? Nah, ini Masjid Jami sekarang yang ada di era kalian sekarang ini. Nah, Keraton Ngabang ini dulunya seperti ini ya. Modelnya masih sama, cuman sekarang lebih diperbaharui dari warna ya. Mungkin papan-papan yang sudah lapuk diganti. Baik, dampak positif dari iptek. Nah, iptek ini ada dampak positif, tentu ada dampak negatif. Saya ingin membahas dampak positifnya dulu. Ada 4 dampak positif dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Yang pertama, dengan kemajuan iptek di bidang perekonomian itu bisa menambah wawasan pengetahuan kita. Kalau dulu kalau mau belajar itu mau nggak mau kita baca buku, ya kan? Kalau tidak mampu beli buku, kita nggak bisa belajar. Dan sangat terbatas gitu ya. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi, kamu tinggal buka Google, apa saja informasi, apa saja berita yang ingin kamu cari sudah tersedia di sana. Termasuk saya dalam mengajar IPS, ibu itu lebih banyak menggunakan Google untuk mencari materi ketimbang buku. Karena lebih bervariasi, lebih beragam, lebih keren gitu ya, ada gambar-gambarnya, ya lebih enak saja gitu kan. Saya menggunakan Google. Jadi itu bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Itu dampak yang pertama yang positif ya. Yang kedua, memperluas informasi. Dulu informasi itu datangnya lama. Kejadiannya bulan Januari, beritanya sampai ke telinga kita itu bulan Februari. Kemudian yang berikutnya, mempermudah segala sesuatu. Zaman dulu orang tua kita masak nasi itu ditungku api, harus ditunggu, apinya tidak boleh terlalu kecil, tidak boleh terlalu besar karena bisa gosong atau mentah, jadi harus ditunggu. Sekarang tinggal dicuci beras, masukkan rice cooker, klik cook, kamu tinggal main, tinggal tidur, tinggal nonton TV, tinggal main HP, masak nasinya. Jadi mempermudah segala sesuatu. Yang terakhir, terpenuhinya kebutuhan manusia. Jelas ya, dulu makan terbatas, menunya sekarang sudah bervariasi. Dulu mau rekreasi, tempat rekreasi terbatas, sekarang sangat macam-macam ya, mau kemana aja bisa dan lebih mudah gitu ya. Mau ke Korea, mau ke Jepang, mau ke Amerika, alat transportasi sudah sangat maju gitu ya. Kemudian dampak negatif dari iptek. Yang pertama, dampak jeleknya nih, bisa menimbulkan kerusakan. Ya kan? Kendaraan banyak, pabrik banyak akan menimbulkan polusi, kan?
sungai rusak, ya kan? Hutan dirusak, dibangun jadi pemukiman sehingga asupan oksigen jadi berkurang. Kemudian polusi atau pencemaran, jelas tadi saya katakan banyak kendaraan maka polusi pun akan semakin banyak. Susah sekali sekarang untuk mendapatkan udara yang segar dan bersih. Yang ketiga, mempengaruhi pola pikir negatif. Kalau kita nonton TV sekarang ngeri ya, berita-berita TV itu banyak terjadi pembunuhan, perampokan, penodongan, jambret. Itu dampak dari perkembangan dari teknologi. Kemudian membuat orang semakin malas. Zaman dulu anak kecil pulang sekolah lempar tas pergi main lari-larian lah, main nangkap ikan, jadi bergerak sehat ya. Sekarang pulang sekolah masuk kamar, kunci kamar, baring, main HP, buka Facebook, buka Instagram, wah nggak habis-habis sampai malam, sampai besok lagi, tidak ada habisnya. Jadi malas, mau kemana-mana malas, disuruh orang tua olahraga malas, disuruh nyuci piring nggak mau karena asik main HP. Jadi itu dampak negatifnya ya. Nah, kemajuannya dalam perekonomian kalau kita lihat dari bidang produksi, dilihat kemajuannya dengan menggunakan mesin-mesin yang berteknologi tinggi. Kemudian kemajuan di bidang distribusi dengan penyaluran yang lebih mudah. Sekarang kita ke desa pun ada dijual barang-barang yang tersedia di kota. Jadi nggak harus ke kota untuk membeli sesuatu, di desa pun sudah ada. Kayak Alfamart, Indomaret itu kan di desa-desa kan sudah ada itu, di Sosok aja ada, di Ngabang aja yang nggak ada Indomaret dan Alfamart. Dan yang ketiga, kemajuan iptek dalam konsumsi. Kita bisa melihat barang-barang konsumsi sekarang. Kalau kita pergi ke MK, ke Satelit, ke CS itu kan bermacam-macam, kue berjenis-jenis. Saya lanjut ke ekonomi kreatif ya. Ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi di mana input dan outputnya adalah gagasan. Jadi orang yang banyak berpikir, banyak ide, banyak gagasan, itulah disebut dengan kreatif. Kreativitas ini sangat dibutuhkan dalam perekonomian agar semakin maju. Karena kadang ide-ide baru itu muncul dari orang-orang yang berpikir kreatif. Nah, ciri-ciri orang yang berpikir kreatif itu seperti apa sih? Di sini ada 8 ciri-ciri orang yang berpikir kreatif ya. Salah satunya dia mempunyai kebiasaan belajar sendiri, dia mandiri ya, dia sangat mandiri. Kemudian memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Seperti Newton jalan-jalan ke kebun apel, dia melihat apel itu jatuh. Kenapa jatuhnya ke bawah? Kenapa nggak ke atas? Sehingga dia menemukan teori gravitasi. Dan muncul dari rasa ingin tahu. Sering nanya karena dia sangat ingin tahu, tadi dia nanya. Kemudian dia punya ide dan gagasan yang banyak. Pokoknya idenya cemerlang. Pokoknya paling banyak ide itu dia. Itu kreatif berarti. Dia mampu menyatakan pendapat secara spontan. Dia memiliki ide yang berbeda dari orang lain. Seperti pemilik KFC itu ya, ayam KFC. Padahal biasa saja ayam goreng, tapi dia membuat ayam gorengnya berbeda. Dibikin crispy, dimakan dengan sambal saus. Nah, sekarang di seluruh dunia cabang KFC itu ada gitu kan. Atau pemilik Aqua ya, air putih kok dijual. Pada zaman itu orang diketawain orang kok jual air putih. Sekarang ternyata wah ya, sangat bermanfaat. Ada, kalau haus di jalan kita tinggal beli Aqua gitu ya. Belajar dari pengalaman orang lain gitu. Kemudian belajar dari kegagalan. Intinya orang-orang kreatif itu dia tidak pernah kehabisan ide, selalu menemukan ide dan gagasan-gagasan yang sangat berguna ya. Yang menurut orang lain mungkin itu gila, tapi ternyata dengan idenya itu dia bisa mendobrak dunia gitu ya, membuat penemuan-penemuan yang baru gitu ya. Kayak sekarang yang punya WA, aplikasi WA, ide itu kan kaya raya sekarang. Nah, ya anak-anak ya. Baik, untuk materi IPS minggu ini saya cukupkan sampai di sini. Kita bertemu lagi pada materi berikutnya. Selalu saya berharap kepada kalian semua untuk tetap rajin belajar dan membaca buku siswa, karena saya tidak mampu menyampaikan semua materi yang ada di dalam buku.
Waktu kita sangat terbatas karena model daring. Tolong belajar rajin-rajin lagi di rumah. Oke ya. Saya tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.